Ide Presiden Prabowo yang pernah dilontarkannya jauh hari sebelum dilantik menjadi Presiden RI ke-8, yakni membentuk semacam Presidensial Club, ternyata diwujudkan dengan sangat mudah oleh Ragowo Hedi Prasetyo, Joyo Hadikusumo alias Didit Prabowo, anak tunggal Presiden Prabowo, bersama Siti Hediati Haryadi alias Titi Soeharto baru-baru ini. Terbentuk tepatnya saat ulang tahun Didit Prabowo tanggal 22 Maret Sabtu lalu. Bukan Presidensial Club persisnya, tapi anak dari Presidensial Club itu. Bahkan anak presiden dari presiden pertama hingga ke-8. Bukan semuanya, tapi perwakilannya saja. Tapi anak Presiden Jokowi hadir 2 orang, yakni Gibran dan Kaisang. Makanya jumlah dalam foto yang beredar luas di media itu ada 9, bukannya 8 orang. Mestinya anak Jokowi cukup diwakili oleh Gibran saja, tapi mungkin karena Kaisang juga diundang, maka dia hadir. Biarkanlah, mungkin sebagai rasa terima kasih Didit pula kepada keduanya. Yeni Wahid mengaku bahwa hubungannya dengan anak-anak presiden secara umum baik. Tak ada masalah seperti hal orang tua mereka. Mereka sering kumpul juga, tak ada kendala terutama di saat ada acara-acara kenegaraan di mana keluarga mantan presiden ikut diundang. Kalau, sering kumpulnya, sering bertemu, sebetulnya relatif cukup sering, Mbak. Mhm. Lalu ada beberapa dari kami yang punya memang hubungan, cukup baik, Baik, ya ketemu di luar gitu ya, di luar acara-acara resmi. Saya pribadi dengan Mas Didit sudah kenal 20 tahun yang lalu, ya mungkin sudah sejak 20 tahun mungkin ya, dan dari dulu sering ngobrol, sering melakukan kegiatan bareng, apalagi dengan ibunya, dengan Mbak Puan, dengan Mas Ilham, Mas Ahaye, Mbak Anissa, itu kita bahkan ada WA group bareng dengan, teman-teman lainnya ya di luar keluarga, mantan presiden. Jadi sebetulnya sih kalau dibilang istimewa sekali, istimewa karena memang kita menghadiri acara ulang tahunnya Mas Didit ya, tetapi tidak istimewa dalam artian ini menjadi satu-satunya acara di mana, kita saling bertemu. Tapi memang pada saat ulang tahun Didit Prabowo itu semuanya bisa hadir dan lengkap. Karena itu ulang tahun Didit Prabowo itu terasa spesial karena dihadiri oleh semua anak presiden dari presiden pertama hingga ke-8. Di tengah hubungan yang kurang harmonis, bahkan sangat menegang antara Megawati dan Jokowi, termasuk pertemuan antara Megawati dan Prabowo yang jauh-jauh hari sudah disebut-sebut dan direncanakan tapi tak kunjung terwujud sampai hari ini. Pertemuan anak-anak presiden ini bak oase di tengah padang pasir yang tandus. Tidak bisa sepenuhnya menghilangkan dahaga, tapi cukup melenturkan otot-otot yang terus menegang. Didit Prabowo mewakili pemikiran orang tuanya tentang pentingnya kita semuanya bersatu, bergandengan tangan, saling rangkul-merangkul. 1.000 kawan masih sangat kurang, satu musuh sudah kebanyakan. Didit Prabowo mirip dengan Puan Maharani, orang tua dan kakeknya menjadi presiden. Bisa mirip juga dengan Jan Etes kalau nanti Gibran menjadi presiden. Atau dengan Almira Tunggadewi Yudhoyono kalau nanti AHY jadi presiden. Seharusnya yang hadir mewakili anak Presiden Soekarno bukan Guru Soekarno Putra, melainkan Megawati Soekarno Putri. Tapi itu betul yang susah dan berat. Tapi kalau Megawati yang hadir, ulang tahun Mas Didit jadi semakin spesial dan spektakuler. Tapi mungkin tak akan normal lagi sebagai sebuah acara ulang tahun politik, bahkan politik tingkat tinggi. Jadi berat, ulang tahunnya yang menurun, politiknya yang menaik. Tapi tentu saja ulang tahun Mas Didi itu tak bermaksud untuk melakukan rekonsiliasi nasional. Kenapa semua anak presiden bisa dan mau hadir acara ulang tahun Didit Prabowo itu? Pertama, Didit Prabowo-nya memang berniat mengundang, asal ada niat yang tulus, maka jalan mudah terbuka dengan mulus. Kedua, sosok Mas Didit sendiri yang jauh dari unsur politis. Ia terlihat netral dan profesional, sehingga semua merasa untung dan perlu untuk hadir. Ketiga, pertemuan itu bukan jalan bagi siapapun untuk mendapatkan apapun hari ini dan di masa depan, terutama buat Mas Didit sendiri. Semua merasa berada pada posisi yang pas dan tepat dilihat dari sudut pandang manapun, kecuali dari sudut pandang mereka yang terlalu sirik melihat orang lain senang,
dan malah senang melihat orang lain kesulitan. Sebaliknya, kenapa semua mantan presiden kita tak bisa dan tak mau duduk satu meja seperti pada ulang tahun Mas Didit itu? Karena tak ada niat dan semua punya kepentingan politiknya masing-masing. Tak berhenti berpolitik praktis, kendati sudah menjadi mantan presiden, berpolitik tanpa batas. Seharusnya mantan presiden kita tak lagi berpolitik usai menjabat seperti Habibie misalnya, tapi itu yang agaknya sulit. Rata-rata mantan presiden kita masih tetap berpolitik seperti Megawati, SBY, dan juga Jokowi. Entahlah kalau Prabowo nanti, tapi agaknya tak akan jauh berbeda juga. Kalaupun akan berpolitik, politiknya sudah politik tingkat tinggi, politik kenegaraan, menjadi seorang negarawan sejati, tak lagi menjadi pengurus partai atau ketua majelis partai atau apapun istilahnya, mendirikan partai politik setelah menjadi presiden seperti yang akan direncanakan Presiden Jokowi itu kekeliruan etis yang terang benderang. Makanya ide presidensial club yang pernah dilontarkan Presiden Prabowo layu sebelum berkembang. Justru ide yang seperti itu lebih mudah dieksekusi oleh Didit Prabowo dalam skala tertentu. Itu karena Mas Didit tak berpolitik dibandingkan yang lain. Selain Mas Didit, Ilham Habibie mungkin juga bisa melakukannya. Tapi Ilham Habibie lebih fokus pada keilmuannya ketimbang politik. Lagian Habibie pun tak lama menjabat dan tak terlihat ikut melibatkan Ilham Habibie seperti Prabowo melibatkan Mas Didit atau Gus Dur melibatkan Yeni Wahid.